Bersama-sama mari kita satu hati di dalam doa. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berterima kasih untuk cinta kasih, untuk karya, untuk pemeliharaan, untuk kehidupan, untuk penyertaan, untuk tuntunan, pertolongan, dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan setiap kami hari demi hari. Kami bersyukur karena Engkau terus menghadirkan dirimu di dalam berbagai pergumulan kehidupan kami. Sehingga kami tahu bahwa kami tidak pernah sendiri, tetapi kami terus disertai. Bahkan saat ini sabda-Mu akan kembali menyapa setiap kami untuk mengingatkan, bahkan menguatkan kami dan juga tentu menegur kami, agar hidup kami boleh mengalami pembaharuan yang terus-menerus. Kami boleh hidup di dalam pertobatan, dan untuk kemudian kami boleh hidup di dalam ketaatan. Kiranya Roh Kudus yang menolong setiap kami saat ini, sehingga pesan kebenaran sabda Tuhan boleh kami dengar, kami hayati, kami mengerti. Terlebih itu boleh menjadi laku hidup kami sehari-hari. Bersabdalah kepada kami ya Allah, karena kami anak-anak-Mu telah siap dan sedia untuk mendengarkannya. Amin. Kitab Yoel pasal yang kedua ayat yang pertama, kita akan membacanya sampai ayat yang ke-17. Yoel pasal yang kedua ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian sabda Tuhan. Tiuplah sangkakala di Sion, dan serukan peringatan di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang. Sungguh, hari itu sudah dekat. Hari gelap gulita dan kelam pekat, hari berawan dan kelam kabut, seperti fajar merebak di atas gunung-gunung. Datanglah suatu bangsa yang besar dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan sesudah itu tidak akan ada lagi, turun-temurun pada masa yang akan datang. Di depannya api memakan habis, dan di belakangnya nyala api berkobar. Tanah di depannya seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus, dan tidak ada yang terluput darinya. Rupa mereka seperti kuda, dan seperti kuda balap mereka berlari. Seperti gemeretak kereta-kereta, mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung. Seperti gelitiknya nyala api yang memakan habis jerami, seperti suatu bangsa yang kuat, barisannya siap untuk berperang.
Di hadapannya bangsa-bangsa gemetar, semua muka menjadi pucat pasi. Seperti pejuang mereka berlari, seperti prajurit mereka menaiki tembok. Masing-masing berjalan di jalurnya, tidak menyimpang dari jalannya. Mereka tidak berdesak-desakan, masing-masing berjalan terus di jalannya. Mereka menerobos pertahanan berombak, barisan mereka tidak terputuskan. Mereka menyerbu ke dalam kota, berlari di atas tembok, memanjat ke dalam rumah-rumah, masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Di depannya bumi gemetar, langit berguncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menyimpan cahayanya. Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Sungguh sangat banyak pasukannya, sungguh kuat pelaksana firman-Nya. Betapa dahsyat dan mengerikan hari Tuhan itu. Siapa yang dapat menahannya? Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, menangis, dan meratap. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Siapa tahu ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat, menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, khususkanlah hari puasa, umumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara serambi depan dan mesbah, dan berkata, "Ya Tuhan, sayangilah umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celaan, sehingga bangsa-bangsa menyindir mereka. Mengapa dikatakan di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka?" Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar, memelihara kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Hosiana. Bapak Ibu, pasti di kita pernah mendengar ungkapan hipnotis.
Hipnotis kalau dalam bahasa saya itu hipnotis. Hipnotis. Nah, kalau hipnotis ada beberapa ciri. Loba ngahuleng. Ada banyak yang ia pikirkan, ia mengalami kebingungan yang luar biasa. Seolah-olah memang menunjukkan ia mengalami sebuah masalah yang teramat sangat berat. Yang kedua, biasanya orang yang terkena hipnotis atau hipnotis pasti hirupna telempeng. Dia tidak mampu berjalan lurus. Biasanya jalannya sukanya mengkol-mengkol. Tapi bukan hanya jalannya yang mengkol-mengkol, tapi hatinya juga mengkol-mengkol. Kadang ingat ka Gusti, kadang henteu. Yang paling seringna henteu ingat. Nah, hipnotis ciri ketiganya hese dicepeng. Bukan tangannya yang susah dicepeng, susah dipegang, tapi perkataannya, janjinya, lakunya, tindakannya, perbuatannya, sehingga ia hampir tidak bisa dipercaya. Hatena tiis, dingin, beku, nge-freeze gitu. Jadi hipnotis bahaya. Yang ketiga, biasanya hipnotis itu ciri yang ketiga, mun gawe ataupun kalau pelayanan tara keyeng. Gitu. Nggak bisa sungguh-sungguh. Saka samperna, saka hayangna, saka ingetna sesuai selera dirinya sendiri. Nah, ciri kelima itu ya. Udah loba ngahuleng, hese lempeng, teu bisa dicepeng, gawe tarak kayeng. Yang kelima apa? Hipnotis itu. Tetap bisa anteng gitu. Ia tahu dirinya salah, tapi ya hare-hare. Ia tahu ada persoalan dalam dirinya, tapi dia masih tetap bisa anteng. Karena itu kalau cek orang Sunda, nu hirupna tiis, tanda kutip ya, hirupna tiis. Atau kalau yang namanya dosa itu, cenah meledos teu karasa. Bau, tapi yang kitanya nggak merasa nih, yang berdosanya. Orang lain we nu kabauan. Beda, meledos teu karasa. Sehingga hipnotis atau hipnotis ini sebuah kehidupan yang menggambarkan satu kehidupan yang rasa-rasanya agak sulit untuk menemukan perubahan. Hese dikitu kieu kalau orang Sunda bilang. Nah, karena itu mun hirup urang tiis. Nah, kalau tema kita kan pertobatan, langkah menuju transformasi diri. Nah, salah satu yang perlu bertobat itu nu hirupna tiis, hatena tiis, mikirna tiis, laku hirupna tiis, cintana tiis, kanyaahna tiis, beku. Maka orang-orang yang seperti itu dan mungkin termasuk kita adalah orang yang perlu tobat. Atau orang yang perlu mengalami pertobatan. Ada dua istilah terkait tobat. Tobat itu lain ganti baju, tapi ganti laku. Lain ganti baju, tapi ganti laku. Tobat itu bukan persoalan ganti kulit, tapi ganti isi. Tobat itu bukan persoalan dulu gak pernah ke gereja, sekarang rajin ke gereja, tapi laku hirupna tetap jahat, tetap bohong, tetap membenci, berarti itu ganti baju, ganti kulit. Mun orai bedul, ganti kulit, eusina bedul.
Tentu tobat tidak seperti itu. Atau dalam bahasa lain, kalau kata orang Sunda, tobat itu babalik pikir. Lain bulak balik pikir, babalik pikir, lain bulak balik. Kalau bulak balik kan jadi seperti ini. Kadang kita menghadap ke Tuhan, tapi kadang kita membelakangi. Bulak baliknya gitu dah. Edan eling, edan eling, edan eling. Itu jadi bulak balik pikir, bukan babalik pikir. Jadi apa? Bulak balik dekok. Kadinya deui. Tentu bukan seperti itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, gambaran kitab Yoel kan menggambarkan satu kehidupan bangsa yang sudah mulai, ini mereka bukan lagi bulak balik, tetapi mereka membelakangi Allah. Mereka melakukan ketidaksetiaan. Mereka tidak lagi mampu menundukkan hatinya, dirinya di bawah kehendak Tuhan. Mereka sudah berlaku tidak taat, tidak setia, mengkhianati Tuhan. Sehingga berita penghukuman itu disampaikan melalui Yoel. Bahwa akan ada satu kekuatan dahsyat, bangsa-bangsa yang besar, yang hebat, yang menyeramkan, bangsa yang kuat. Dan mereka itu akan mempermalukan umat Tuhan karena dosa mereka. Dan tentu pengingatan ini mengerikan. Kenapa? Karena umat Israel itu termasuk orang-orang yang semacam terhipnotis tadi. Tiis. Terlalu membeku hatinya. Sudah seperti batu es. Sehingga berkali-kali sebenarnya berita penghukuman itu disampaikan dalam bahasa Sunda apa? Tenerak. Gitu, tenerak. Gitu. Seolah-olah pengingatan itu apa ya? Tidak punya efek, tidak punya pengaruh. Memang mereka seolah-olah mendengar, gitu. Dan memang dalam budaya, dalam tradisi itu bentuk penyesalan, bentuk pengakuan dosa itu salah satunya ditunjukkan dengan ketika orang itu mengoyakkan pakaian mereka. Salah satunya mengoyakkan pakaian mereka. Ini bentuk pertobatan kami, bentuk penyesalan kami. Tetapi justru Allah melalui Yoel mau mengingatkan umat Tuhan ketika itu. Tidak cukup dengan simbol mengoyakkan pakaian. Karena itu ayat 13 jelas. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Tidak cukup engkau membuktikan pertobatanmu, membuktikan penyesalanmu dengan engkau mengoyakkan pakaianmu. Itu hanya simbol saja. Tapi koyakkanlah hatimu, bukalah hatimu. Dan berubahlah. Ayat 13b, berbaliklah kepada Tuhan. Lain bulak balik. Tapi berbaliklah kepada Tuhan. Karena itu yang terpenting adalah bagaimana kita mengoyakkan hati kita. Lain ganti baju tapi ganti laku, lain ganti kulit tapi ganti esi. Lain persoalan baheula teu KRT enak rajin KRT. Tapi beres KRT, gosip makin sip, gibah makin wah. Ini persoalan.
Mun KRT nangan cai teh, aduh kaduhung KRT. Mun nyaho kieu moal datang mendingan ke sektor lain. Boa aya saksang meureun. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata berbalik di dalam ayat 12b, dalam bahasa Ibrani itu shub, berbaliklah kepadaku. Ini hendak mengingatkan kita, berbalik itu berarti berjalanlah ke arah yang benar. Berjalanlah ke arah Allah. Bukan berjalan ke arah yang salah. Berbaliklah. Ubah arah hidup kita, fokus kita dari diri sendiri kepada Allah. Itu tobat. Itu tobat. Berarti kita berjalan di jalan Allah. Ti mubah jadi berkah, ti wegah jadi gugah, ti obah jadi nyembah. Itu tobat. Karena itu dua hal yang menjadi perenungan kita. Tidak akan banyak-banyak, dua hal. Yang pertama tentu dalam Rabu Abu ini kita diingatkan, tobat itu, perubahan itu lain pura-pura tapi kudu katara. Lain pura-pura tapi kudu katara. Jadi tobat itu bukan kepura-puraan, bukan lip service, tetapi ada semacam lompatan. Sesuatu yang beda. Kalau dalam bahasa kesepuhan, dalam dunia pewayangan, dulu saya sempat juga menyampaikan ini, tina cicing jadi nyaring, tina nyaring jadi eling. Itu transformasi. Kalau dulu hidupnya di dalam hawa nafsu, kedagingan, maka menjadi hidup di dalam roh. Ada lompatan itu. Tina cicing jadi nyaring, tina nyaring jadi eling. Karena itu pertobatan lain pura-pura tapi kudu katara. Harus terbukti, terlihat. Aya buktina. Yang kedua, lain basa tapi kudu karasa. Lain basa, lain ukur basa tapi kudu karasa. Itu pertobatan yang menghasilkan transformasi diri yang diubahkan dan mengubahkan. Rabu Abu tentu mengingatkan kita terkait masa-masa tobat kita. Karena kita ini debu, kita ini abu. Cek orang Sunda mah mun hirup asal urang tinu taneuh, hirup tinu taneuh, manusia dahar hasil taneuh, balik deui ka taneuh. Jadi ulah ngarasa siga langit da urang mah taneuh, lemah, urang mah lemah, urang mah taneuh, debu, lebu, abu. Kita tidak kuat, kita tidak ada sesungguhnya, kita menjadi ada karena Dia, menjadi kuat karena Dia, menjadi berarti karena Dia. Karena itu tobat sekali lagi lain basa tapi kudu karasa.
Dalam bahasa omah-omah, tobat itu berarti stoppen met praten en te beginnen met doen. Berhenti berbicara dan mulailah lakukan. Itu tobat. Walaupun saya rada hese kalau ngomong tobat. Terutama kalau tobat gak makan banyak gitu ya. Berhenti berbicara dan lakukan. Itu tobat. Nah, kadang kan seringkali begini Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tobat itu selalu asik untuk dibicarakan. Isuk rek tobat. Gitu. Saya mah tiis hatena hipnotisna poe ayeuna hungkul isuk mah haneut hate saya, hirup saya haneut. Gitu. Saya mah berubahna nantilah di akhir tahun saya mau doa untuk perubahan hidup saya. Erek tobat nunggu akhir tahun 2025. Gitu. Mun nepi, mun nyampe, mun teu nyampe gitu. Kalau gitu Pak Pendeta tobatnya di Jumat Agung, nya mun nepi. Mun teu nepi kumaha. Ya kan bukan sesuatu yang bagi kita asik dibicarakan. Engke, hese, isuk, tanggal sakieu, tungtungna naon teu jadi deui. Nah, itu. Stop met praten en te beginnen met doen. Berhenti berbicara dan mulailah melakukan. Sebab tobat bukan persoalan basa, tapi ini hal yang membuat kita bisa rasa. Pertobatan bukan mengoyakkan pakaian, tapi kita mengoyakkan hati kita. Bukan hanya memberi tanda, nanti setiap kita akan diberi tanda salib di dahi kita. Bukan hanya memberi tanda salib di dahi kita, tetapi memberi tanda salib di hati kita. Di dahi itu bisa hilang. Bisa hilang. Sebelum salam-salaman mungkin udah ada yang dihapus. Atau di awet-awet sampai rumah gitu ya. Itu bisa hilang. Karena itu di hati. Makanya ketika nanti dioleskan tanda salib di dahi kita, akan diingatkan kamu adalah debu, kamu adalah abu, dan akan kembali menjadi debu. Karena itu ingatlah penciptamu, pemberi hidupmu, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu setiap kita akan kembali kepada Dia. Maka hiduplah dengan cinta, dengan setia, dengan taat, alami perubahan terus-menerus, pertobatan terus-menerus, sehingga terjadi transformasi diri. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang hidupnya dalam hirup nu tiis, aya nu tiis hirupna. Mudah-mudahan teu. Ai tiris mah teu nanaon. Tiris mah teu nanaon. Da saya oge rada tiris. Ngan ulah tiis hate. Ulah tiis hirup. Sabab mun tiis hate tiis hirup pasti hare. Mun geus hare-hare moal malire. Mun moal malire kabeukina sare. Mun kabeukina sare hayang dibere. Tapi tara mere. Padahal Gusti resep mere. Ngan urangna osok mere ge hese. Mari kita memberi diri kita bagi kemuliaan Tuhan. Memberi diri untuk terus diubahkan hari demi hari. Amin.